Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Roia Duliana, nomor induk mahasiswa T2019-4090. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang konsep penilaian pengetahuan. Pada pembelajaran kurikulum 2013, selain penilaian aspek sikap, juga dilakukan penilaian aspek pengetahuan. Pada kurikulum 2013, menggunakan taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson itu meliputi knowing, remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, dan creating. Dimensi proses berpikir untuk mendapat pengetahuan itu terdiri mengingat, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta. Dimensi pengetahuan terdiri faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif yang pada masing-masing satuan pendidikan berbeda pada lingkupnya. Yang pertama, pengetahuan faktual merupakan pengetahuan dasar, teknis, dan spesifik, detail, dan kompleks yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yang kedua, pengetahuan konseptual merupakan pengetahuan terminologi atau istilah dalam klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi, teori model, dan struktur yang digunakan terkait dengan pengetahuan teknis dan spesifik, detail, dan kompleks. Yang ketiga, pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, algoritma. Metode dari tingkat sederhana sampai tingkat tinggi dan kriteria untuk menentukan prosedur. Yang keempat, pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan tentang kognisi secara umum dan kesadaran dan pengetahuan tentang kognisi itu sendiri. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri, menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan teknis, detail, spesifik, kompleks, kontekstual, dan kondisional. Menurut Anderson dan Kurzweil, penulisan tujuan pembelajaran dalam bentuk kompetensi merupakan perpaduan atau pertemuan antara dimensi proses kognitif dan dimensi kategori pengetahuan. Kedua dimensi tersebut harus benar-benar dipahami agar capaian pembelajaran atau kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran benar-benar dapat dilaksanakan dalam pembelajaran dan dalam penilaian. Setiap dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan mempunyai tingkatan. Antar dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif mempunyai tingkatan dalam dimensi proses berpikir, terdiri pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan kreatif. Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Prosedur penilaian pengetahuan dimulai dari penyusunan perencanaan, pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan, dan pelaporan, serta pemanfaatan hasil penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmalinda Pratiwi, NIM T 2019-4080. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dan instrumen penilaian pengetahuan. Teknik penilaian pengetahuan adalah cara yang digunakan oleh guru untuk melakukan penilaian kompetensi dasar pengetahuan dengan menggunakan berbagai bentuk instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah alat yang disusun dan digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pengetahuan KD dari KI 3 dilakukan dengan cara mengukur penguasaan siswa yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Teknik penilaian pengetahuan dalam pembelajaran kurikulum 2013 terdiri dari tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. 1. Tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis, antara lain berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian.
Tes tertulis berbentuk uraian dan esai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif, sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Pada tes tertulis berbentuk esai, peserta didik berkesempatan memberikan jawabannya sendiri yang berbeda dengan teman-temannya, namun tetap terbuka memperoleh nilai yang sama. Instrumen tes tertulis yang biasa dipakai antara lain tes pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. 2. Tes lisan. Tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Menurut Toha 2011, tes lisan terkategori tes verbal, tes di mana soal dan jawabannya diberikan secara lisan. Tes lisan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Tes lisan terdiri dari tes lisan bebas dan tes lisan berpedoman. Tes lisan bebas dilakukan pendidik dalam memberikan soal kepada peserta didik tanpa menggunakan pedoman yang dipersiapkan secara tertulis. Tes lisan berpedoman, pendidik menggunakan pedoman tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari materi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholia, NIM T20194107. C. Kata kerja operasional aspek pengetahuan. Ranah kognitif atau pengetahuan adalah yang mencakup kegiatan mental. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Upaya pengembangan fungsi kognitif akan berdampak positif bukan hanya terhadap kognitif sendiri, melainkan terhadap afektif dan psikomotor. Ada dua macam kecakapan kognitif siswa yang perlu dikembangkan secara khusus oleh guru. 1. Strategi belajar memahami isi materi pelajaran. 2. Strategi meyakini arti penting isi materi pelajaran dan aplikasinya serta menyerap pesan-pesan moral yang terkandung di dalam materi tersebut. Strategi adalah prosedur mental yang berbentuk tatanan tahapan yang memerlukan upaya yang bersifat kognitif dan selalu dipengaruhi oleh pilihan kognitif atau kebiasaan belajar. Pilihan tersebut yaitu menghafal prinsip-prinsip yang ada dalam materi dan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut. Ada dua prevensi kognitif, yaitu dorongan dari luar, dorongan dari dalam. 1. Pengetahuan. Pengetahuan yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat menggali atau mengetahui adanya konsep, prinsip, fakta, atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan sebagainya. Pengetahuan atau ingatan ini adalah merupakan proses berpikir yang paling rendah. 2. Pemahaman. Pemahaman yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan guru dan dapat memanfaatkannya tanpa harus menghubunginya dengan hal-hal lain. 3. Penerapan atau aplikasi. Penerapan yaitu jenjang kemampuan tata cara ataupun metode, prinsip dan teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Aplikasi atau penerapan ini adalah merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman. 4. Analisis. Analisis yaitu jenjang pengetahuan yang menuntut peserta didik untuk menguraikan suatu situasi yang keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentukannya. 5. Sintesis. Sintesis yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan berbagai faktor. Hasil yang diperoleh dapat berupa tulisan, rencana, atau mekanisme. 6. Penilaian atau penghargaan atau evaluasi.
Evaluasi yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ratna Juwita, NIM T 2019-4113. Di sini akan melanjutkan materi sebelumnya. D. Format penilaian pengetahuan berbasis HOTS dengan menggunakan KKU, C4, C5, dan C6. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar peserta didik meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Sebelum menerapkan pembelajaran dan penilaian HOTS, tentunya guru terlebih dahulu harus menyusun RPP yang mencerminkan pembelajaran dan penilaian HOTS, karena RPP tersebut akan menjadi panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hasil pembelajaran HOTS akan diukur melalui penilaian HOTS pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuannya untuk mengetahui ketercapaian indikator pencapaian kompetensi dari sebuah kompetensi dasar yang diwakili oleh sebuah kata kerja operasional. 1. Penilaian sikap. Sikap terdiri dari dua jenis, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Instrumen utama penilaian sikap adalah instrumen observasi, sedangkan jurnal penilaian diri dan penilaian antar teman menjadi instrumen penilaian pendukung. Pada penilaian sikap diasumsikan semua peserta didik bersikap baik. Penilaian sikap peserta didik oleh guru menggunakan lembar observasi dan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Adapun jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman dilakukan sewaktu-waktu. Penilaian sikap bisa menjadi bagian dari penilaian proses, misalnya pada saat diskusi kelompok, guru berkeliling dan mengamati dan aktivitas peserta didik selama diskusi berlangsung. Karena di dalam sikap ini ada terbagi lagi menjadi sikap spiritual dan sosial, maka saya akan membagikan ke dalam lembar observasi atau pengamatan yang terpisah seperti contoh di bawah ini. A. Contoh penilaian lembar observasi atau pengamatan sikap spiritual. B. Contoh penilaian lembar observasi atau pengamatan sikap sosial. Dua, aspek pengetahuan diukur melalui tes, baik tes lisan atau tes tulisan. Tes lisan berupa sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan oleh guru dan dijawab secara lisan oleh siswa. Tes tertulis terdiri dari dua model, yaitu objektif dan non-objektif. Model soal objektif seperti pilihan ganda, menjodohkan benar salah, dan isian singkat. Sedangkan non-objektif yaitu soal uraian dalam kaitannya dengan soal HOTS. Tipe soal yang digunakan adalah PG dan uraian. 3. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan melalui penilaian praktik, produk, dan proyek. Hal tersebut disesuaikan dengan IPK yang telah ditentukan pada RPP dan sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan. Penilaian yang relevan dengan penilaian keterampilan yaitu KD pada KI 4, misalnya menyusun laporan percobaan di laboratorium, praktik membaca Al-Quran, praktik sholat, praktik olahraga, praktik menari, praktik membuat sebuah karya, praktik menulis puisi, praktik membaca atau menulis puisi, dan sebagainya. Intinya pada saat penilaian keterampilan, peserta didik harus mampu memperlihatkan penguasaannya dalam melakukan sebuah gerakan, mempresentasikan sebuah laporan, atau menghasilkan sebuah produk. Dalam penilaian praktek, guru membuat instrumen penilaian disertai dengan rubrik disesuaikan dengan indikator yang akan dinilai. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.